Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Susanto, NIM 203180053 dari kelas PGMIB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang telah saya download dan telah saya baca. Jadi saya akan mereview jurnal tersebut. Langsung saja. Yang pertama, review pertama tentang judul jurnal. Jadi judul jurnal di sini adalah pelaksanaan inklusi di Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh. Jadi bisa dilihat di sini di bagian jurnalnya yang berwarna kuning ini adalah judul dari jurnalnya. Kemudian selanjutnya nama jurnal. Nama jurnalnya adalah Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus, dan di sini saya sertakan link websitenya agar teman-teman bisa mengaksesnya juga. Dan di jurnalnya bisa teman-teman lihat di atas ini yang berwarna ungu. Ini adalah nama jurnalnya, EJUPEKU atau Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus. Kemudian di bawahnya ada volume dan halaman jurnal. Di sini volume dan halamannya adalah volume 1 nomor 1 halaman 190 sampai 196. Di sini bisa dilihat di warna hitam ini, kotak hitam yang tulisannya putih, volume 1 nomor 1. Kemudian bisa dilihat juga di sini dimulai dari halaman 190 sampai halaman 196. 196. Bisa dilihat di situ ya. Kemudian tahun jurnalnya ini tahun 2012, bisa dilihat di sini juga di kotak berwarna hitam ini. Januari 2012 ini merupakan penerbitan jurnal ini. Kemudian penulis dari jurnal tersebut bisa dilihat di sini ya. Winda Khuidasari ini merupakan yang menjadi penulis dari jurnal ini. Kemudian reviewernya saya sendiri, Hermawan Susanto. Kemudian kita ke bawah, tanggal review maksud saya adalah tanggal 16 Oktober 2020. Oke, langsung ke bagian jurnalnya ya. Di sini yang saya review pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakangnya adalah di sini di jurnal saya kasih tanda hijau. Nah, ini merupakan latar belakang dari jurnal ini. Ya, jadi bisa dibaca di sini. Secara umum, inklusi adalah pendidikan untuk semua, education for all. Istilah terbaru yang dipergunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak yang berkelainan atau penyandang hambatan atau cacat ke dalam program-program sekolah adalah inklusi, atau dari bahasa Inggris inclusion. Nah, ini terus ini ya. Ini merupakan latar belakang dari jurnal ini. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian dari jurnal tersebut di sini saya kasih warna nah ini ungu. Bisa dilihat di sini ya. Penelitian ini dirancang untuk mengungkapkan tentang pelaksanaan inklusi di Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh. Penelitian ini penting dilakukan agar pelaksanaan inklusi dapat terlaksana sebagaimana semestinya dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, ini merupakan tujuan dari penelitian ini. Kemudian selanjutnya permasalahannya, ya bisa dilihat di sini saya kasih warna merah. Permasalahan dari penelitian ini dalam jurnal ini,
ya bisa dibaca yang warna merah ini. Hal ini dapat dilihat dari fenomena seperti guru pembimbing khusus GPK tidak mengajar lagi di sekolah. Sekarang dipindah tugaskan di SLB dan yang menggantikan tugas GPK salah satu guru yang sudah pensiun, yang dulunya guru agama yang menangani anak sebisanya, serta sarana prasarana yang kurang memadai di mana dalam satu lokal pada kelas 1 terdapat 45 anak yang dalam satu bangkunya diduduki 4 dan 3 anak. Jadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan inklusi di Sekolah Dasar Negeri 14. Ini merupakan permasalahan yang terdapat dalam penelitian jurnal ini. Kemudian lanjut tentang metodologi penelitiannya. Di sini saya kasih warna pink. Nah, bisa dilihat di sini ya, warna merah muda atau warna pink ini. Ini merupakan metodologi penelitiannya. Jadi berdasarkan penyelesaian DT yaitu pelaksanaan inklusi di SD Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh, maka peneliti mengambil metode deskriptif kualitatif untuk memahami dan memperoleh gambaran yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya tanpa melakukan perubahan atau intervensi terhadap sasaran penelitian. Ini sampai ke bawah ini. Nah, sampai yang ini merupakan metodologi penelitian di dalam jurnal ini. Kemudian lanjut hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya di sini saya kasih warna biru. Di sini bisa dibaca, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan inklusi di SD Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam mengidentifikasi, asesmen, RPP, PPI, tanggung jawab dan peranan guru, sarana dan prasarana. Padahal hal tersebut penting dilakukan serta menjadi penentu keberhasilan program inklusi di SD Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh. Nah, ini merupakan hasil dari penelitian jurnal ini. Kemudian selanjutnya menuju ke kelebihan dari jurnal ini. Jadi yang pertama setelah saya lakukan review pada jurnal ini, kelebihannya yang pertama adalah menyertakan link jurnal. Bisa teman-teman lihat di sini di bawahnya kotak yang berwarna ini. Ini ada link jurnalnya. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman bisa mengakses jurnal ini. Kemudian yang kedua, menyertakan bulan dan tahun terbitnya jurnal. Nah, ini bisa dilihat ya di kotak warna hitam ini yang tulisannya putih. Ini jurnalnya terdapat bulan dan juga tahun terbitnya jurnal. Kemudian terdapat abstrak yang berbahasa Inggris. Nah, di sini bisa dilihat ini di jurnal ini terdapat abstrak yang berbahasa Inggris. Nah, ini jadi gunanya agar sewaktu-waktu jika jurnal ini dibaca oleh orang luar negeri, ini bisa dibaca walaupun hanya melalui abstrak, karena abstrak ini adalah gambaran luas dari jurnal ini. Selanjutnya menuju ke kekurangan jurnal ya. Jadi kekurangan dari jurnal ini setelah saya review ada 4. Yang pertama, tidak adanya footnote. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, di sini tidak ada footnote, catatan kaki dari jurnal ini, dan hanya terdapat daftar pustaka atau daftar rujukan. Nah, di sini. Jadi tidak ada footnote-nya. Kemudian yang kedua, terjemahan abstrak dalam bahasa Indonesia tidak ada. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa dilihat ya, walaupun sudah bagus di sini ada abstrak berbahasa Inggrisnya, tetapi sangat disayangkan abstrak dalam bahasa Indonesianya tidak ada. Ya, jadi sangat disayangkan sekali. Seharusnya bisa
adakan dua, jadi ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesianya. Kemudian yang ketiga, hasil penelitiannya yang terlalu sederhana. Jadi bisa dilihat di bagian hasil penelitian. Ini terlalu sederhana sekali dan sangat-sangat singkat. Jadi hasil penelitiannya itu hanya bagaimana cara mengidentifikasi anak yang diterima di sekolah. Terus kemudian kurikulum apa yang digunakan jadi hanya hasil pengamatannya saja. Dan di sini bahkan di nomor 3 dan 4 ini tidak dijelaskan bagaimana tanggung jawab dalam peranan guru dan juga sarana dan prasarananya seperti apa, ini tidak dijelaskan. Jadi hasil penelitiannya di sini itu masih kurang. Kemudian tidak adanya pembahasan. Nah, biasanya kalau di jurnal teman-teman bisa tahu ya. Di jurnal itu ada hasil dan pembahasan dari penelitian. Di sini kalau teman-teman bisa lihat di sini hanya ada hasil, kemudian pembahasannya mana? Nah, ini pembahasannya tidak ada. Jadi hanya judulnya saja pembahasan, tapi pembahasannya ini tidak ada. Nah, itu sangat disayangkan sekali, padahal jurnal ini juga sangat bagus menurut saya. Jadi seperti itu review jurnal yang telah saya lakukan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.